إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenarnya takwa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tidak terbilang, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan nikmat-Nya kepada kita. Akan tetapi justru kitalah yang jarang atau bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa berupaya, berusaha mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Akan tapi ketika kita lalai, meremehkan nikmat yang Allah berikan, tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tauladan terbaik, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, coba malam ini kita bertanya jujur kepada diri kita sendiri, nilai kita di sisi Allah ini berapa? Kalau di dunia nilai itu diukur dengan angka, seperti halnya nilai rapot, nilai ujian, nilai IPK. Kalau nilainya rendah, maka kita akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Kalau nilainya tinggi, maka kita akan bangga. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita pernah peduli dengan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, akan tetapi orang yang paling bertakwa. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah waktu evaluasi nilai. Akan tapi bukan nilai di kertas, tapi nilai amal dan iman. Salah satu indikator penting nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan hanya kitab suci untuk disimpan, bukan hanya dibaca saat Ramadan saja, bukan hanya dibuka saat ada musibah atau kematian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bahkan pada kultum tarawih sebelumnya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di antara manusia. Inna lillahi ahlina minan nasi qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di antara manusia. Sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasul, siapakah mereka ya Rasul? Maka Rasul menjawab,
ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran, merupakan keluarga Allah dan hamba pilihannya. Coba kita lihat, kita bertanya pada diri kita sendiri, seberapa sering Al-Quran kita buka, seberapa akrab kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan Al-Quran hanya jadi hiasan lemari saja. Ramadan datang membawa Al-Quran, kalau Ramadan berlalu tapi Al-Quran masih jauh dari hidup kita, maka nilai kita perlu dipertanyakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa kecil kalau belum lancar membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam justru memberi kabar gembira kepada hambanya, orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan merasa berat, akan Allah berikan kepadanya dua pahala. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'asy-syafaratil kiramim bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran. Ini sering saya ulang karena amat sangat penting kita ketahui bahwasanya orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang masih terbata-bata, masih berat dalam membaca Al-Quran, akan tapi dia semangat masih mau belajar Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dua pahala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menilai usaha kita, bukan kesempurnaan kita. Yang Allah tanya bukan sejauh mana kamu bisa, tapi apakah kamu mau mendekat dengan Al-Quran. Misalkan satu halaman sehari, satu ayat yang direnungkan, satu niat yang diistiqomahkan, itu sudah cukup untuk menaikkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, Ramadan ini bukan sekedar menahan lapar, tapi membangun nilai diri, nilai solat kita, nilai puasa kita, nilai hubungan kita dengan Al-Quran. Maka sebelum Ramadan pergi, mari kita bertanya sekali lagi, nilaiku di sisi Allah sudahkah layak atau tidak? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senang berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.